Guys, kembali lagi ke channelnya Ruby Film. Di video kali ini aku bakal ceritain film yang berjudul Avatar The Last Airbender. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya guys, supaya aku tambah semangat ceritain film seru dan menarik lainnya. Juga biasalah supaya Ruby bisa bayar cicilan. Canda cicilan. Yuk kita langsung masuk aja ke jalan ceritanya. Pada suatu hari ada dua orang kakak beradik yang sedang berburu yang bernama Sokka dan Katara. Katara adalah seorang pengendali air. Ia sedang sibuk berlatih sendirian dan masih belum terlalu jago. Saat sampai di danau es beku, mereka kaget saat melihat ada cahaya yang menyala dari bawah danau. Sokka yang penasaran lalu mulai memecahkan lapisan es itu. Hingga muncullah bola raksasa dan Katara pun mencoba memecahkannya. Di sana mereka melihat ada seorang bocah yang pingsan dan juga sesosok binatang raksasa di samping bocah tersebut. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si bocah dan binatang tersebut ke desa mereka. Setelah bocah tersebut siuman, Katara menanyakan kenapa ia bisa berada di sana dan apa arti dari tato yang ada di tubuhnya itu. Selang beberapa saat kemudian tiba-tiba Sokka memberitahu pasukan negara api datang dan segera menyuruh si bocah dan anak-anak lain untuk bersembunyi. Sang pangeran langsung memerintahkan semua orang di desa tersebut untuk keluar dan berkumpul. Hingga akhirnya prajurit menemukan si bocah dan menyerahkannya kepada sang pangeran. Pangeran Zuko melihat tato di kepala bocah itu dan mengancamnya untuk ikut bersamanya ke kapal. Jika tidak, ia akan membakar seluruh desa tersebut. Katara ingin sekali menyelamatkan bocah itu. Namun Sokka bingung bagaimana cara mereka untuk pergi menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara auman. Mereka sangat kaget saat melihat banteng raksasa peliharaan si bocil itu ternyata bisa terbang. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menyelamatkan si bocil dengan mengendarai banteng terbang tersebut. Sebelum berangkat, sang nenek menceritakan kepada Katara dan Sokka siapa sebenarnya Avatar. Dan Avatar sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan empat elemen bumi ini, yaitu udara, air, tanah, dan api. Di kapal, Pangeran Zuko dan pamannya yang bernama Iroh memberikan beberapa tes pada si bocah. Ia menaruh 3 buah benda. Yang pertama, lilin yang bisa membesar tanpa disentuh si bocah. Yang kedua, air. Setelah air dituangkan, air tersebut bisa menyatu dengan sendirinya. Dan ketiga, batu yang awalnya posisi tidur menjadi tegak. Paman dan Pangeran Zuko pun menyadari bahwa si bocah bukanlah bocah biasa. Ia adalah sang avatar yang selama ini mereka cari yang telah hilang 100 tahun lamanya. Pangeran Zuko memaksa avatar untuk ikut ke negara api, namun avatar pun menolak dan pergi dari sana. Katara dan Sokka berhasil menemukan bocah tersebut dan akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Si bocah memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya. Aang bercerita dia kabur dari desa karena ia sangat kaget saat gurunya memberitahu bahwa ialah yang terpilih menjadi avatar dan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan bumi. Tidak lama kemudian muncul seekor makhluk seperti kelelawar yang terbang ke pundak Aang. Katara menjadi terheran-heran karena binatang tersebut seharusnya sudah punah 100 tahun lalu. Mereka pun terus berjalan dan mencari guru serta teman-temannya. Saat Aang tiba di lapangan tempat ia berkumpul dengan teman-temannya, ia sangat terkejut bahwa guru dan teman-temannya itu sudah meninggal dan menjadi sekumpulan tengkorak.
Katara memberitahu Aang bahwa 100 tahun yang lalu negara api takut akan kemunculan avatar yang lahir dari desa pengendali udara. Maka dari itu negara api membunuh semua penduduk pengendali udara di muka bumi. Aang sangat terpukul dan tidak percaya atas semua yang telah terjadi. Ia merasa hanya pergi sebentar meninggalkan desanya. Tapi ternyata ia tertidur selama 100 tahun. Aang menjadi sangat marah dan tidak terkendali sampai menjadi tidak tersadarkan. Ia kemudian berada di alam bawah sadarnya dan bertemu dengan roh naga di dalam goa. Sang naga pun bertanya pada Aang bahwa dirinya kemana saja selama ini. Tapi tiba-tiba Aang pun tersadar setelah mendengar suara Katara yang memanggil namanya. Di sisi lain Pangeran Zuko dan Paman Iroh telah diundang makan bersama oleh Komandan Zhao. Namun di sana sang komandan menyindir dan menghina Pangeran Zuko di depan seluruh prajurit negara api. Bahwa pangeran telah diusir sang raja dari kerajaan api karena telah mengecewakannya dan hanya akan bisa kembali jika sang pangeran berhasil menemukan avatar. Pangeran pun merasa sangat tersinggung dan berbisik di telinga Komandan Zhao bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan pada sang raja ia akan berhasil membawa avatar. Sementara itu Katara CS dikejutkan oleh seorang anak perempuan yang berlari ke arah mereka karena dikejar pasukan negara api. Katara mencoba melindunginya namun ia pun gagal. Mereka semua akhirnya ditangkap dan dibawa ke suatu tempat yaitu penduduk desa pengendali tanah yang telah ditahan oleh negara api dan dipaksa bekerja untuk mereka. Aang yang melihat hal itu merasa kesal dan menyuarakan kepada para penduduk untuk melawan prajurit negara api yang selalu menjajah mereka. Aang berkata bahwa ia adalah seorang avatar dan akan membantu mereka semua. Melihat hal itu para tentara negara api pun tertawa karena menurutnya bagaimana mungkin seorang bocah bisa mengalahkan mereka. Katara yang marah pun langsung mendorong salah satu prajurit api tersebut agar menjauh dari Aang. Saat prajurit akan menyakiti Katara, Aang mencoba menyerang balik lalu semua orang pun terkejut. Karena seharusnya orang yang mengendalikan udara itu sudah punah dan Aang pun meyakinkan mereka bahwa ia memang seorang avatar. Pasukan negara api itu menyerah dan kabur dari sana. Para penduduk pengendali tanah pun sangat senang dan tidak menyangka bahwa setelah sekian lama dijajah dan diperbudak negara api akhirnya mereka bisa mengalahkannya. Kemudian Sokka CS mempunyai ide untuk menyelamatkan seluruh penduduk. Mereka akan menyusuri seluruh desa dan kota yang telah dijajah negara api di seluruh belahan bumi ini. Namun ada satu masalah, Aang mempunyai kelemahan, ia belum mahir mengendalikan 3 elemen lainnya. Karena waktu itu ia kabur dari desanya dan belum sempat belajar elemen lain yaitu air, tanah dan api. Akhirnya Sokka juga menyarankan untuk mencari guru yang bisa mengajari Aang dalam mempelajari pengendalian 3 unsur elemen tersebut. Dan pelajaran pertama adalah pengendalian air. Mereka pun segera menuju ke kerajaan air utara. Di perjalanan Aang CS terus menolong dan membebaskan desa-desa yang dijajah oleh negara api. Dan hal itu pun sampai pada telinga Komandan Zhao. Komandan Zhao memberitahu pada sang Raja Api tentang avatar dan rencana jahatnya untuk membunuh roh laut dan bulan. Sehingga mereka dapat menghancurkan suku air utara dengan mudah dan juga menunjukkan hanya kerajaan apilah yang terkuat dan terhebat di bumi ini. Saat dini hari Aang yang sedang berlatih menjadi panik karena air danau yang ia kendalikan malah menjadi ombak yang besar dan menyeramkan.
Ang pun berpikir bahwa ia butuh bantuan dan memutuskan untuk pergi bersama Ava ke kuil angin utara agar ia bisa bermeditasi dan meminta petunjuk pada roh naga. Setibanya di sana, Ang bertemu dengan seorang biksu yang menyambutnya dengan baik dan mengantarkan Ang ke sebuah tempat rahasia di mana di sana terdapat patung-patung sang avatar pendahulunya. Beberapa saat kemudian datanglah para prajurit negara api dan menculik Ang. Ang diikat dan ditahan di sebuah ruangan dengan keadaan yang tidak berdaya. Ang pun bermeditasi dan masuk kembali ke alam bawah sadarnya, dan di sana ia bertemu dengan roh naga. Sang naga berkata Ang harus segera pergi ke desa air utara karena prajurit negara api akan menghancurkan kerajaan tersebut. Sementara itu seorang pria bertopeng datang menyusup ke ruang tahanan. Ia melumpuhkan satu persatu para penjaga di sana dan membebaskan Ang dari ikatan besi. Namun saat di pintu keluar, pria bertopeng itu pun terkena anak panah tepat di topengnya sehingga pria tersebut pingsan. Ang membuka topeng pria tersebut dan betapa terkejutnya ia bahwa pria itu adalah Pangeran Zuko. Ang lalu menciptakan kabut tebal untuk mengecohkan para prajurit lalu segera pergi dari sana. Ang membawa Pangeran Zuko ke sebuah tempat yang aman di pegunungan, kemudian ia pun pergi meninggalkan Pangeran Zuko sendirian. Setelah itu Ang kemudian pergi menemui Sokka dan Katara lalu segera melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan air utara. Kemudian Ang pun menunjukkan kekuatan anginnya untuk meyakinkan mereka bahwa ia adalah seorang avatar. Di sana Ang terus-menerus berlatih untuk mengendalikan elemen air. Di sisi lain Sokka dan Putri Yue, yaitu putri kerajaan air utara, sedang berjalan-jalan dan berbincang bersama, hingga akhirnya mereka pun jatuh cinta. Tidak lama kemudian puluhan kapal prajurit api pun berdatangan ke kerajaan air utara. Ang pun segera bermeditasi dengan ditemani oleh Katara. Ang berada di alam bawah sadarnya dan bertanya kepada roh naga bagaimana caranya mengalahkan pasukan negara api. Dan akhirnya sang naga pun menyarankan Ang untuk membuat tsunami dan menunjukkan kekuatan air yang sesungguhnya kepada mereka semua. Saat Ang telah tersadar, ia pun terkaget karena melihat Pangeran Zuko yang sedang ada bersamanya. Tiba-tiba air di sekitaran itu menyelimuti dan membekukan Pangeran Zuko yang ternyata itu dilakukan oleh Katara. Ang melihat keluar jendela, ternyata peperangan sudah menjadi tak terbendung. Sebelum Ang pergi, ia membuka wajah pangeran dan berkata bahwa mereka bisa berteman. Sementara itu Paman Iroh berusaha menghentikan Komandan Zhao untuk membunuh roh bulan. Namun tetap saja ia masih menangkap ikan yang bercahaya itu. Paman Iroh menjadi sangat marah dan menciptakan api besar dari kedua tangannya. Komandan Zhao menjadi takut dan ia pun langsung kabur dari tempat itu. Putri Yue berkorban untuk menukar jiwanya pada roh bulan karena itu satu-satunya cara agar Tuan Putri bisa menyelamatkan kerajaannya. Sokka yang mendengar hal itu pun tidak rela karena Sokka tidak ingin kehilangan wanita yang sangat ia cintai itu. Namun Putri Yue tetap pada keputusannya karena menurutnya inilah alasan kenapa ia dilahirkan. Beberapa saat kemudian langit yang awalnya berwarna merah berubah menjadi biru cerah kembali seperti semula.
Komandan Zhao yang melihat hal itu menjadi terkejut. Ia lalu berhadapan dengan 4 orang pengendali air, hingga akhirnya ia mendapatkan karma dari perbuatannya sendiri. Di atas jembatan, Ang merenungkan dan menutup matanya. Ia menjadi teringat akan guru dan teman-teman yang telah ia tinggalkan. Ang kemudian melepas dan mengikhlaskan semua emosi dan kemarahannya yang selama ini ia bendung. Hingga akhirnya sang avatar membuat tsunami yang sangat dahsyat. Ang pun berhasil membuat pasukan negara api mundur dan pergi dari kerajaan air utara tanpa menyakiti siapapun. Para penduduk kerajaan air bersorak kegirangan karena akhirnya peperangan berhasil dihentikan oleh sang avatar. Saat Ang menuruni tangga, terlihat semua penduduk air utara maupun pasukan kerajaan api memberikan sebuah penghormatan kepada avatar mereka. Sementara di kerajaan api, sang raja memberikan perintah pada putrinya, yaitu Putri Azula, yakni saudara kandung Pangeran Zuko, untuk menyuruhnya membalas dendam pada sang avatar. Sambil tersenyum, Putri Azula menerima tugasnya. Dan film pun tamat.